Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa saat kita luka darah bisa berhenti sendiri? Nah, proses ini disebut hemostasis. Apa sih itu hemostasis? Hemostasis adalah proses tubuh untuk menghentikan perdarahan akibat cedera pada pembuluh darah sekaligus menjaga darah tetap mengalir normal di dalam tubuh. Mungkin lebih singkatnya itu hemostasis adalah suatu proses pemberhentian darah secara spontan. Baik, kita lanjut ke tahap hemostasis. Proses hemostasis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu vasokonstriksi, yang kemudian 2 itu sumbat trombosit, dan yang ketiga adalah koagulasi. Pertama-tama kita akan membahas vasokonstriksi. Vasokonstriksi adalah suatu penyempitan pembuluh darah yang terjadi segera setelah luka. Tujuannya yaitu untuk mengurangi aliran darah agar tahan bisa diminimalkan. Faktor yang mempengaruhi vasokontraksi yaitu oleh refleks saraf dan juga faktor lokal dari area luka. Vasokontraksi secara faktor lokal itu suatu zat-zat yang langsung dilepaskan di area luka. Yang pertama ada endotelin, yaitu zat dari sel pembuluh darah yang rusak, yang berfungsi sebagai vasokontraktor yang paling kuat. Kemudian yang kedua yaitu ada serotonin dan trombosit, yang dimana ini membantu memperkuat penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah trombosit A2, yang selain membantu vasokontraksi juga berperan dalam membantu trombosit saling menempel. Tahapan sumbat trombosit terbagi menjadi 3. Yang pertama adesi. Adesi yaitu trombosit akan menempel pada kolagen yang terbuka dengan bantuan von Willebrand factor. Kemudian yang kedua yaitu aktivasi. Trombosit akan berubah bentuk dan melepaskan zat seperti ADP dan tromboksin A2 untuk memanggil trombosit lain. Kemudian dilanjutkan dengan agregasi, yang dimana trombosit saling menempel membentuk sumbat sementara yang disebut platelet flap. Kita lanjut dengan tahap yang ketiga yaitu koagulasi hemostasis sekunder. Tahap terakhir ini adalah koagulasi, yaitu proses pembekuan darah untuk memperkuat sumbat trombosit. Kemudian faktor koagulasi, pada tahap ini terdapat faktor-faktor koagulasi yaitu protein pembekuan darah yang sebagian besar diproduksi di hati. Contohnya seperti faktor yang pertama itu fibrinogen. Yang faktor kedua yaitu protrombin. Faktor yang ketiga yaitu tisu vektor, dan faktor keempat yaitu kalsium. Faktor-faktor ini bekerja secara berantai seperti efek domino yang disebut kaskade koagulasi. Koagulasi terjadi melalui 3 jalur yaitu intrinsik, jalur ekstrinsik, dan jalur bersama. Jalur intrinsik dipicu dari dalam pembuluh darah, sedangkan jalur ekstrinsik dipicu dari luar pembuluh darah. Keduanya akan bertemu di jalur bersama untuk membentuk fibrin. Atau proses inti koagulasi bisa dijelaskan secara singkat yaitu protrombin akan diubah menjadi trombin, lalu trombin mengubah fibrinogen fibrin. Nah, fibrin ini akan membentuk jaring-jaring yang memperkuat sumbat trombosit sehingga terbentuk bekuan darah yang stabil. Apabila fibrinogen atau fibrin sudah stabil, maka faktor 13 akan memperkuat fibrin agar bekuan tidak mudah rusak. Selain itu, proses ini juga membutuhkan kalsium dan vitamin K. Tambahan yaitu fibrinolis, yang dimana setelah luka sembuh bekuan darah akan dihancurkan kembali melalui proses fibrinolis oleh enzim plasmin. Jadi bisa disembuhkan
terdiri dari vasokonstriksi, pembentukan sumbat trombosit, dan koagulasi yang bekerja sama untuk menghentikan perdarahan. Terima kasih.